Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertemuan pertama, teori-teori administrasi. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NPM 091158041911, kelas A semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Materi yang akan saya jelaskan tentang administrasi menurut para ahli. Yang pertama, administrasi secara terminologi. Kedua, menurut Dewi Waldo. Ketiga, menurut Dr. Sondan Siagiang. Keempat, menurut Liansi. Kelima, menurut S. P. Robin. Keenam, menurut L. D. White. Ketujuh, menurut J. M. Pribner. Ke-8 menurut Ordway Dead. Ke-9 menurut J. E. Walters. Nomor 10 menurut Yogi. Dan yang terakhir 11 menurut Ensiklopedia Indonesia. Part 1. Administrasi secara terminologi. Secara terminologi, administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad, yang bermakna penekanan secara intensif, dan ministrare yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Jadi istilah ini merujuk pada suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan yang seharusnya dilakukan secara intensif. Part 2. Menurut Dwi Waldo. Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material atau peralatannya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Part 3. Menurut Dr. Sondan Siagiang. Menurut Dr. Sondan Siagian 2012, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Menurut Delianji. Menurut Delianji, administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut S. P. Robin, administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas pengendalian tujuan secara efisien dan dengan melalui orang lain. Menurut Robin, teori administrasi lebih terfokus kepada hubungan kerja yang ada di lapangan. Part 6. Menurut L. D. White. Menurut L. D. White, administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Part 7. Menurut J. M. Pibner. Menurut J. M. Pibner berpendapat bahwa administrasi negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudnya untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Menurut Ordway Dead menjelaskan bahwa administrasi adalah usaha yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerjasama manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Menurut J. E. Walters, administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian, dan pengendalian suatu usaha. 10. Menurut Yogi,
Menurut Yogi, administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian administrasi menurut Ensiklopedia Indonesia, administrasi negara adalah suatu bahasan sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.